Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara Siang bersama saya Nabila Karisti dengan 3 berita pilihan dari dalam negeri. Pemirsa, ramainya pendaftaran partai politik menjelang pemilihan umum serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dari 14 parpol yang mendaftar, hanya terdapat 10 parpol saja yang dinyatakan lengkap secara administrasi. Setelah melalui tahap administrasi, maka partai tersebut berhak maju ke tahap verifikasi yang akan dilakukan hingga 11 Agustus 2022. Di bulan kemerdekaan ini kami juga menghadirkan serba-serbi kemeriahan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, yaitu Lomba Kreasi Kue HUT RI yang digelar di Surabaya. Lomba kreasi kue dari kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kelurahan Banyu Urip tersebut mengkreasikan kue berbahan tanaman sejenis umbi. Yang menarik pemirsa, tidak hanya lomba kreasi membuat kue kemerdekaan, tetapi juga gelaran festival layang-layang di Bumi Lancang Kuning Riau. Festival tersebut digelar untuk membuktikan bangkitnya ekonomi kreatif setelah 2 tahun dihantam pandemi. Pemirsa, ketiga beritanya dapat Anda saksikan berikut ini. Pesta Politik Indonesia tahun 2024 sudah memasuki tahapan pembukaan pendaftaran partai politik ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dimulai 1 Agustus lalu dan ditutup pada 14 Agustus mendatang. Hingga hari ke-7 terselenggaranya pendaftaran partai politik tersebut. Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik dalam konferensi pers pada Minggu 7 Agustus mengungkapkan, KPU mencatat 14 parpol yang datang dan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta dalam Pesta Politik 2024. Dari 14 parpol yang mendaftar, hanya 10 parpol yang sudah dinyatakan lengkap, yaitu 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, 2 Partai Keadilan Persatuan atau PKP, 3 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, 4 Partai Bulan Bintang atau PBB. Selanjutnya kelima adalah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, 6 Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, 7 Partai Kebangkitan Nasional atau PKN, 8 Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda, dan 9 adalah Partai Demokrat. Adapun partai ke-10 yang dinyatakan lengkap administrasi pada Minggu 7 Agustus adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia. Bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia dokumennya dianggap lengkap dan mulai hari esok dokumen Partai Gelora Indonesia akan memasuki tahapan verifikasi administrasi yang dimana akan berlangsung hingga tanggal 11 September 2022 dan pada tanggal 14 September 2022 kami akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada partai politik yang mendaftar termasuk di dalamnya Partai Gelora Indonesia. Kemudian untuk keterwakilan perempuan, alhamdulillah di atas dari 30%, dan kami juga mendaftarkan KTA, kartu tanda anggota sebesar 243.118. Sebagai informasi, partai politik yang mendaftar harus menyiapkan 3 dokumen persyaratan, yaitu surat pendaftaran, surat pernyataan status kantor kepengurusan dari pusat hingga daerah, dan rekapitulasi pengurus pusat hingga daerah. Semua dokumen persyaratan tersebut harus diunggah melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK di lingkungan Rukun Warga atau RW 9, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya unjuk kreasi kue yang meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada Sabtu malam 6 Agustus 2022. Aneka kue seperti yang dipamerkan ini dibuat oleh ibu-ibu PKK dari sebanyak 20 rukun tetangga atau RT di wilayah RW setempat. Semuanya terbuat dari bahan polo pendem atau tanaman umbi yang dilombakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Ketua PKK RW 9 Kelurahan Banyu Urip, Surabaya, Siti Masrukoh mengungkapkan, polo pendem merupakan bahan dasar makanan yang mudah didapatkan di pasar tradisional.
Harganya pun lebih murah dari beras. Menurutnya perlombaan ini sekaligus untuk memicu ibu-ibu di lingkungan RW setempat untuk menggalakkan roda perekonomian keluarga melalui usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Ternyata kita tidak menyangka dari ibu-ibu ini bagus-bagus semua, kreativitasnya bagus, dan mudah-mudahan bisa menunjang untuk UMKM atau menunjang ekonomi dari ibu-ibu sendiri. Jadi tujuan kita memang itu, biar menambah income dari warga RW 9. Nah ini kan polo pendem ya, jadi harus memang benar-benar dengan adanya polo pendem itu gimana sih kita untuk membuat kreativitas. Kayak ubi kita diapakan, terus kayak singkong itu oh kita punya ini ada ide nih kayak bikin kue tar atau bikin bikin puding bisa jadi gitu. Kayak contohnya kayak kentang itu bisa bikin puding juga, puding kentang kayak gitu. Ya ini ucapan kita sebagai warga yang sudah menikmati kemerdekaan nih. Jadi kita sudah bebas kena penjajahan dan apapun. Jadi wis menikmati. Pandemi juga sudah selesai Bu ya? Iya betul. Sudah bisa beraktivitas kembali, bebas dari pandemi juga. Kebetulan pemerintah Kota Surabaya sedang mendorong pertumbuhan ekonomi dari UMKM. Bagi kelompok PKK RW 9 Banyu Urip Surabaya, melalui perlombaan ini sekaligus ajang menemukan bibit UMKM untuk selanjutnya mendapat pembinaan yang lebih profesional dari pemerintah Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan layang-layang menghiasi langit sore kota Pekanbaru pada Minggu 7 Agustus. Berbagai motif dan kreasi layang-layang beradu keanggunan menari di udara di atas ibu kota Provinsi Riau. Parade layang-layang ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-65 Provinsi Riau yang jatuh pada tanggal 9 Agustus nanti. Peserta festival layang-layang WOW ini berasal dari berbagai daerah di Riau, seperti dari Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Gubernur Riau Samsuar yang hadir dan terlibat langsung menaikkan layang-layang ke udara menyebutkan bahwa festival ini mengandung banyak makna, diantaranya silaturahmi. Ia menilai bahwa festival layang-layang merupakan pembuktian kebangkitan ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Supaya nanti ini juga bisa merupakan kebangkitan ekonomi dan kebangkitan dari para pecinta layang-layang ini. Yang saya tidak menduga sebanyak ini tadi. Jadi maka sangat luar biasa dan saya senang sekali lah bahwa hari ini masyarakat merasa memiliki Riau dan sekaligus mereka senantiasa berkreasi. Apalagi tadi, waduh saya belum pernah tadi mereka itu untuk memulai narik layang tuh 1, 2, 3 Allah disambung lagi senang Allah. Nah, yang kedua mereka sudah punya misi gitu. Ini juga sekaligus menjalin silaturahmi. Layang-layang jenis WOW yang lazim di Riau serta wilayah Melayu lainnya memiliki ciri khas bunyi dengungan yang terdengar saat layang-layang diterbangkan. Berbagai motif khas Melayu tampil menjadi daya tarik bagi siapa saja yang melihat permainan rakyat yang sudah dilakukan sejak dahulu kala. Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengemas festival layang-layang ini untuk menjadi atraksi yang ditampilkan di daerah tujuan wisata unggulan. Festival layang-layang ini diyakini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, 3 rangkaian informasi tadi sekaligus menjadi penghantar waktu santap siang Anda di hari ini. Ingat pemirsa, wabah menular COVID-19 masih mengintai. Karenanya pastikan kondisi Anda sehat selalu dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali dengan 3 berita terbaru lainnya yang tayang pada Kilas Nusantara Sore. Namun bila Anda tidak sabar untuk menyaksikannya, Anda dapat mencari informasinya pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, juga pada saluran UC TV. Selamat menjalani aktivitas Anda, sampai jumpa.